Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Kali ini melalui www.solusimaritim.id kita akan membahas bahwa dunia memprogramkan akhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana ya, sampai dengan tahun 2030 ya. Kawan-kawanku semua, setidaknya catatan yang kami peroleh dari AIMO mengatakan bahwa miliaran orang artinya lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia itu hidupnya tergantung pada transportasi laut ya. Ingat bahwa miliaran orang di dunia hidupnya tergantung pada transportasi laut, tergantung pada pelayaran, tergantung pada pengusaha kapal, tergantung kepada kepelabuhanan, dan tergantung kepada galangan serta industri pendukung transportasi laut. Jadi miliaran orang di seluruh dunia ini bergantung pada transportasi laut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun mereka mungkin tidak menyadari, kita pasti tahu bahwa kargo yang ditransportasi lewat laut jauh lebih besar daripada kargo yang ditransportasikan lewat pesawat maupun lewat kendaraan darat, truk maupun kereta api. Secara global bahwa transportasi laut memegang peranan penting. Kawan-kawan semua, sebagai cara yang paling hemat di dalam mentransportasi pasti dengan menggunakan laut, hemat akan bahan bakar untuk mengangkut barang atau muatan. Pengiriman kapal lewat laut menjadi tulang punggung perdagangan dunia ya. Menjadi tulang punggung perdagangan dunia. Jadi kita harus fokus bahwa untuk mengakhiri kemiskinan ini, salah satu dan poin besar PBB melalui AIMO yaitu mengakhiri kemiskinan dalam skala bentuknya menggunakan perdagangan dunia lewat laut yang menjadi tulang punggung perdagangan dunia. Kawan-kawanku semua, pengiriman atau perusahaan pengiriman atau kapal laut menyediakan sarana transportasi yang dapat diandalkan dan tentunya berbiaya lebih rendah daripada menggunakan pesawat atau angkutan darat. Transportasi dengan laut memfasilitasi perdagangan dan membantu menciptakan kemakmuran masyarakat di antara negara-negara di dunia ini. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke bahan dasar, yaitu sumber-sumber
material dasar, sumber bahan dasar, barang-barang, produk, pengiriman melewati kapal diharapkan dapat membantu mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Pengiriman lewat kapal merupakan komponen penting ya dari setiap program untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa yang akan datang. Melalui IMO, negara-negara anggota IMO, masyarakat luas dan masyarakat sipil, serta industri pelayaran yang bekerja bersama-sama. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kontribusi yang berkelanjutan diperkuat menuju ekonomi hijau, pertumbuhan berkelanjutan. IMO adalah otoritas yang menetapkan standar dunia untuk pelayaran internasional. Otoritas yang dimiliki oleh IMO ini telah mengadopsi setidaknya 50 instrumen yang secara bersama-sama menciptakan kerangka regulasi yang memastikan pelayaran yang safety, yang aman, yang secure, dan terjamin, serta ramah lingkungan. IMO mendukung mengakhiri kelaparan, menciptakan ketahanan pangan, dan peningkatan gizi, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan pula. Ikan-ikan merupakan sumber gizi utama secara global. Dan IMO bekerja sama dengan FAO, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, untuk mengatasi penangkapan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, illegal fishing atau disingkat IUU. Penangkapan ikan dengan IUU ini merupakan masalah serius bagi sektor perikanan dunia dan berdampak pada keselamatan, masalah lingkungan dan konservasi serta keberlanjutan daripada kehidupan ekonomi maupun perikanan dunia. Selain merugikan populasi ikan di laut, penangkapan ikan IUU menciptakan persaingan pasar yang tidak adil bagi nelayan-nelayan yang mengikuti praktek berkelanjutan dan mengancam mata pencarian para nelayan. IUU ini akan mengancam kehidupan atau mata pencarian daripada nelayan. Dalam konteks yang lebih luas, pelayaran internasional memainkan peran penting dalam impor dan ekspor pangan di seluruh dunia, memastikan
bahwa petani, produsen, konsumen semuanya memiliki akses satu sama lain. Langkah-langkah IMO memastikan pelayaran yang aman, terjamin dan ramah lingkungan, memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di seluruh usia, tidak pandang bulu. Lebih 1 miliar orang hidup di wilayah pesisir, dan jumlah ini akan meningkat terus, meningkat tajam, naik di tahun-tahun mendatang. Tidaklah kita ketahui konvensi IMO, misalnya SOLAS, MARPOL, LOTLAT, STCW, dan lain sebagainya, dan instrumen lainnya tidak hanya berkontribusi pada pengurangan polusi yang terkait dengan pengiriman di lautan yang lebih luas, akan tetapi juga di pelabuhan dan wilayah-wilayah pesisir. Misalnya, emisi udara dari kapal laut diatur secara ketat dan secara global. Dan sebagai tambahan, IMO telah menetapkan sejumlah area-area perairan yang dijadikan sebagai pengendalian emisi di dalam aturan yang lebih ketat dan diberlakukan oleh IMO. Sejak 1 Januari tahun 2020, menandai penerapan pengurangan yang signifikan kondisi sulfur, kandungan sulfur dalam bahan bakar minyak yang digunakan oleh kapal. Nah, hal ini dapat berdampak pada lingkungan laut, lingkungan pelabuhan, dan juga berdampak pada kesehatan manusia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota pelabuhan, masyarakat yang tinggal di pesisir, dan di luar area pengendalian emisi yang ada. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.